Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semua hari ini? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya. Oke, pada hari ini Mbak Eka bikin videonya pagi-pagi ya. Sama seperti teman-teman sekarang pasti juga lagi pada belajar online. Hari ini pun juga Mbak Eka membuatkan materi online, kegiatan sehari-hari yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Oke, tema pada kegiatan pagi hari ini adalah bagaimana sih cara kita menjaga ya dan menghargai tubuh kita. Nah, pentingnya apa? Caranya bagaimana dan kenapa harus dilakukan? Simak setelah ini ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang menjaga dan menghargai tubuh, di sini yang akan Mbak katakan adalah pertama, kenapa kita penting banget untuk memahami bahwa kita itu harus menjaga dan menghargai tubuh kita. Ya, kita cek sekarang, kenapa penting itu dilakukan. Teman-teman, sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita mulai masuk kepada materi harus menjaga dan menghargai tubuh, ya, kita pahami dulu semua bagian-bagian tubuh yang kita miliki. Nah, untuk teman-teman semua, teman-teman Mbak Eka di SD Majid Suhada, sekarang kita lihat kita tuh punya apa aja pada tubuh kita, ya. Ini yang terlihat bisa dilihat orang dari luar ya. Kemudian nanti Mbak Eka akan petakan juga yang dia ada di dalam tubuh kita. Nah, semuanya adalah bagian dari tubuh. Yang pertama apa? Kepala ya. Kepala, mata, hidung, mulut ini semuanya bisa terlihat. Kemudian bahu, siku, tangan, dan kaki. Nah, oke teman-teman ya. Kemudian sekarang kalau untuk yang tidak terlihat, nah di sini bisa kita katakan yang tidak terlihat adalah semua yang tertutup di dalam tubuh kita, ya. Karena di sini Mbak Eka menjelaskan kepada teman-teman di SD Majid Suhada, itu ada rambut, ya, kemudian ada dada, ada pantat atau bokong, dan ada kemaluan. Nah, itulah hal-hal yang harus kita hargai dan kita jaga, karena itu adalah milik kita, sepenuhnya milik tubuh kita. Next, kita masuk, kenapa kita harus menjaga dan menghargai tubuh? Yang pertama, teman-teman pasti tahu, ketika kita bisa menjaga dan menghargai tubuh, artinya kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya kepada tubuh kita, kepada diri kita, bahwa mata kita bisa berkedip tanpa harus kita perintah. Telapak tangan atau jari-jari tangan kita bisa kita gerakkan tanpa kesulitan, ya. Kita bisa berjalan, kita bisa lain sebagainya, semuanya bisa kita lakukan dengan maksimal. Nah, namun teman-teman perlu pahami bahwa semua yang dapat kita gerakkan ini itu mempunyai limit atau tidak bisa kita maksimalkan terus-menerus. Misalnya nih, kayak mata nggak bisa terus-terusan kita paksa untuk melihat sesuatu dalam waktu yang lama, ya. Kemudian kita paksa meskipun sudah sampai berair-air masih terus kita gunakan. Contohnya untuk yang rajin belajar, jadi dia belajar terus itu juga nggak betul. Atau ada yang mungkin suka nonton TV atau main HP dalam waktu yang lama, itu juga nggak betul. Jadi semua yang kita miliki di anggota tubuh kita ini punya limit, teman-teman, punya batas. Begitu juga dengan belajar, tadi karena Mbak Eka singgung belajar ya. Begitu juga dengan belajar. Belajar itu kalau terus-terusan pagi, siang, sore, malam juga nggak bagus. Karena otaknya bisa capek, ya. Yang pertama, kita mensyukuri bahwa kita diberikan anggota tubuh yang lengkap dan kita bisa gunakan secara maksimal. Kemudian yang kedua, saat kita bisa menghargai dan kita sadar akan tubuh kita, artinya kita bisa menjaga agar orang lain tidak berlaku semena-mena pada tubuh kita. Contohnya misalnya, oh aku tuh nggak suka loh kalau pantatku dipukul sama temanku. Nah, kita bisa ngomong bahwa teman-teman, itu namanya nggak sopan. Kamu tuh sedang melakukan tindakan yang tidak sopan, ya. Dan aku nggak suka itu. Nah, jadi kalau kita menghargai dan menjaga tubuh kita, artinya kita paham bagian-bagian mana yang orang boleh sentuh atau orang tidak boleh sentuh.
Nah, kita bisa lebih asertif. Oke teman-teman, jadi 2 hal. Kenapa tadi penting? Yang pertama karena kita bisa lebih bersyukur ya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga diri kita agar orang lain tidak melakukan hal-hal yang kita tidak sukai kepada diri kita sendiri. Oke? Paham ya poinnya di situ? Next, yang kedua. Nah, teman-teman, setelah kita tahu pentingnya apa, kita harus menjaga dan menghargai tubuh kita ya. Sekarang yang kedua adalah bagaimana caranya memilih lingkungan dan membedakan macam-macam sentuhan yang aman untuk diri kita. Nah, ini sangat penting, terutama karena teman-teman semua dimanapun berada ya, bukan hanya di Maju Cuada, tapi seluruh teman-teman lain ya, mungkin yang akan menonton video ini juga, kalian harus tahu saat tubuh kita sudah mengalami perubahan secara hormonal ya, artinya kita harus lebih peduli dan lebih waspada lagi dengan hal-hal yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena semua yang akan kita lakukan itu akan ada konsekuensinya. Nah, begitu ya. Jadi sekarang Mbak Eka akan ajak kalian semua untuk bagaimana caranya memilih orang-orang yang dapat kita percayai ya. Kemudian sentuhan-sentuhan apa saja yang bisa menyebabkan hal-hal tidak nyaman dan hal yang nyaman. Oke, sebelumnya kita akan masuk kepada memilih siapa saja orang-orang yang bisa kalian anggap aman ketika mereka menyentuh kalian ya. Di sini kalau Mbak Eka sendiri merasa nyaman atau merasa aman jika Mbak Eka bergandengan atau merangkul saudara Mbak Eka sendiri. Contohnya saudara sepupu atau saudara kandung ya. Kemudian yang paling penting adalah Mbak Eka akan merasa lebih nyaman atau sangat nyaman jika Mbak Eka digandeng atau berjalan bersama dengan kedua orang tua. Nah, jadi teman-teman boleh sekarang berpikir siapa saja sih orang-orang di lingkungan teman-teman yang misalnya teman-teman sangat nyaman apabila oh ya udah kalau aku disentuh sama dia nggak apa-apa, aku nggak keberatan. Oh kalau aku dirangkul sama orang itu aku nggak keberatan. Nah, misalnya kita berpikir, oh apakah itu kakek, apakah itu nenek, apakah itu paman, apakah itu bibi, ya, dan kedua orang tua atau adik. Nah sekarang teman-teman bisa pilih dulu siapa ya orang-orang yang teman-teman anggap aman. Dan jika mereka menyentuh teman-teman, teman-teman juga nggak keberatan. Karena mereka tidak akan melakukan hal-hal yang teman-teman tidak sukai. Oke? Nah, jika sudah, teman-teman jika sudah memilih orang-orang yang kalian anggap aman dan teman-teman bisa percaya saat mereka menyentuh teman-teman semua, sekarang kita akan berpindah ke macam-macam sentuhan. Nah, ini teman-teman harus paham betul ya. Macam-macam sentuhan dan maknanya. Nomor 1, sentuhan yang aman. Nah, sentuhan yang aman tuh gimana? Sentuhan yang aman itu adalah jika kita melakukannya, maka kita akan merasa senang, kita merasa aman, ya, dan kita merasa nyaman. Senang, aman, dan nyaman, ya. Contohnya apa? Nih, Mbak Eka kasih contoh ya. Contohnya sentuhan yang aman itu adalah misalnya pelukan dengan orang tua sebelum tidur. Nah, itu adalah sentuhan yang nyaman, yang aman. Kemudian dikecup keningnya oleh orang tua atau kakek atau nenek sebelum tidur. Ya. Kemudian yang kedua, pelukan atau tos ya yang dilakukan apabila teman-teman berada di dalam satu tim dan tim itu menang. Nah, itu sentuhan yang aman. Oke? Kemudian ada lagi contoh sentuhan yang aman adalah memeluk binatang peliharaan. Nah, itu bisa masuk ke dalam 3 hal yang Mbak Eka katakan sentuhan yang aman. Jadi ketika kita melakukan itu, ya, kita akan merasa senang, aman, dan nyaman. Nomor 2. Nah, nomor 2 adalah sentuhan yang membuat kamu merasa kurang nyaman. Ya, sentuhan yang membuat kamu merasa kurang nyaman. Nah, sentuhan yang membuat merasa kurang nyaman itu contohnya kalau kamu
disentuh itu kamu merasa risih atau nggak suka. Nah, itu kurang nyaman ya. Contohnya, saat kamu atau saat kita dipeluk oleh orang yang tidak kita sukai dengan tujuan main-main misalnya. Misalnya kayak dengan tujuan main-main, dipeluk sampai kenceng banget, sampai nggak mau dilepasin, kan sakit di badan. Jadi kalian risih. Nah, itu contoh satu sentuhan yang membuat kita kurang nyaman. Tapi niatnya cuma bercanda. Nah, tapi itu kurang nyaman. Oke, terus yang kedua, kalau ada temen yang dengan sengaja menggelitiki bagian tubuhmu. Nah, itu adalah sentuhan yang membuat kita jadi kurang nyaman. Kita tahu ya, yang pertama dan yang kedua tadi persamaannya adalah tidak ada niat jahat untuk melukai kamu atau melakukan hal-hal yang tidak disukai. Jadi niatnya cuma main-main. Nah, ini kurang nyaman. Oke. Yang ketiga, sentuhan-sentuhan lain yang membuat bagian tubuhmu merasa sakit. Misalnya nih, dicubit ya. Terus kayak tarik-tarikan rambut tuh yang diginiin seret gitu ya. Atau kayak disentil. Nah, itu membuat risih atau kurang nyaman ya. Jadi jangan lakukan itu ya. Nah, yang terakhir yang Mbak Eka bisa contohkan adalah sentuhan-sentuhan yang bikin kita jadi nggak senang. Tadi Mbak Eka di awal udah sempat bilang, menepuk pantat temen ya, terus noyor kepala tuh gini loh tuh. Nah, itu tuh jangan dilakukan ya. Apabila kalau orang yang dibegitukan sudah marah atau sudah mengatakan aku nggak suka digituin, nah itu jangan kita lakukan. Oke, jadi kita sudah belajar 2 macam sentuhan. Tadi yang pertama apa? Sentuhan yang aman ya. Kemudian yang kedua adalah sentuhan yang bikin kita merasa kurang nyaman. Nah, teman-teman udah belajar 2 macam sentuhan. Oke. Sekarang kita masuk ke sentuhan yang ketiga. Yang ketiga, sentuhan pada area pribadi. Di awal, teman-teman ingat lagi, tadi Mbak Eka sudah memetakan ya, bagian-bagian tubuh kita. Ada yang terlihat dari luar dan ada yang tersembunyi di dalam pakaian. Nah, sentuhan pribadi ini lebih ke arah menyentuh area-area yang dia berada di dalam pakaian kita, teman-teman. Contohnya, ada di situ dada ya untuk laki-laki dan payudara untuk perempuan. Kemudian ada pantat atau bokong dan kemaluan. Nah, jika tidak ada kepentingan tertentu, maka hindari orang lain untuk menyentuh. Nah, untuk bagian-bagian yang terdapat di dalam pakaian kita, ini tadi Mbak Eka sudah sampaikan ya, kalian harus pilih di awal tadi sebelum kita masuk ke sentuhan-sentuhan. Kalian harus pilih siapa saja sih di lingkungan kalian, orang-orang yang kalian anggap dia boleh atau kalian boleh bercerita tentang orang itu, tentang hal-hal yang terdapat di area pribadi atau di area intim. Misalnya nenek, misalnya ibu, ya, kakak misalnya yang sama dengan kalian. Jika kalian adalah laki-laki ya mungkin kakak laki-laki, jika kalian perempuan adalah mungkin kakak perempuan. Atau jika kalian tidak keberatan bercerita dengan kakak kalian yang berbeda gender juga tidak apa-apa. Yang penting ketika kalian menceritakan hal itu akan menjadi rahasia yang aman dan nyaman. Nah, setelah tadi itu adalah orang-orang di lingkungan keluarga ya yang boleh menyentuh ataupun boleh kalian ajak bercerita. Menyentuh itu dalam artian misalnya, "Ma, kok ini ada bisul ya di dekat payudara sama ketek." Nah, itu boleh teman-teman. Sorry kok ketek, ketiak ya. Nah, teman-teman boleh tuh menunjukkan di mana di sini. Nah, itu supaya cepat dapat penanganan. Atau misalnya teman-teman ada herpes atau ada penyakit-penyakit lain. Nah, itu boleh disampaikan ke orang tua atau orang-orang yang kalian percaya. Next, orang umum yang boleh memegang atau yang boleh melihat bagian tubuh kalian lain misalnya adalah dokter, mungkin kalau kita periksa atau kita berobat. Namun, meskipun dokter memiliki izin untuk menyentuh dan memegang tubuh kita tetap harus didampingi sebisa mungkin ya dengan orang yang kita percaya. Kemudian, dokter itu pun juga harus meminta permisi kepada kalian ya. Boleh nggak diperiksa sebentar ya? Ada tuh kan yang pakai stetoskop.
dadanya ya, terus di bawah paru-paru dan lain sebagainya. Nah itu semuanya tetap harus mendapat izin dari kalian karena tubuh ini adalah milik kalian. Nah terus pertanyaannya, terus boleh nggak Mbak kalau udah besar besok tubuhnya dipegang atau disentuh? Tentu boleh, asalkan sudah ada komitmen yang jelas antara kalian dan pasangan kalian. Nah ini kalau dibahas sekarang kejauhan, tapi kalian memang perlu tahu. Tentu boleh jika nanti misalnya kalian sudah menikah dan lain sebagainya. Oke? Paham ya? Jadi itu ada 3 macam sentuhan yang kita sudah bahas. Kemudian kita masuk pembahasan ke area pribadi. Tadi Mbak Eka sudah sempat sentuh ya. Tadi Mbak Eka sudah sempat membahas tentang sentuhan pribadi. Nah, teman-teman, Mbak Eka ulangin lagi. Area pribadi dalam tubuh kita itu apa sih? Simpelnya atau mudahnya, area pribadi dalam tubuh kita itu adalah area-area yang tertutup pakaian, ya, area-area yang tertutup pakaian. Nah, dari situ kita harus memperhatikan siapa-siapa saja orang yang boleh menyentuh. Teman-teman harus paham betul itu ya. Siapa-siapa saja orang yang boleh menyentuh. Tadi Mbak Eka sudah sampaikan, dan teman-teman pasti sudah memikirkan siapa-siapa saja. Boleh orang tua, kakek nenek ya, atau kakak, dan orang-orang yang kalian percaya untuk kalian ajak cerita. Nah, karena itu bernama daerah pribadi atau area pribadi ya, maka tidak boleh sembarang orang melihat dan tidak boleh kita memberikan gambar ataupun membuat gambar dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada orang lain. Contoh nih, kalau yang membuat gambar, semoga sekarang udah nggak ada ya. Dulu waktu Mbak Eka masih sekolah, cukup banyak teman-teman atau anak-anak yang usil, kemudian mereka gambar-gambar di meja sesuatu yang itu berhubungan dengan alat vital, yang berhubungan dengan daerah pribadi. Nah, semoga sekarang udah nggak ada. Itu dilarang teman-teman ya, karena artinya apa? Artinya orang itu tidak menjaga dan tidak menghargai tubuhnya sendiri. Nah, ingat ya, kita tidak boleh menggambar area-area vital pada sembarang tempat, karena tadi artinya dia tidak menjaga dan tidak menghargai tubuhnya sendiri. Kemudian dia juga artinya tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, itu menggambar. Yang kedua, kalau menggambar aja nggak boleh, artinya kita secara sadar ya, kita atau kalian semua di rumah dimanapun berada, juga tidak boleh memotret area tubuh yang bersifat pribadi, kemudian menyebarkan ke orang lain. Paham? Ya? Kalau menggambar aja nggak boleh, apalagi memotret area tubuh pribadi. Nah, teman-teman harus paham. Mbak Eka yakin kita semua di sini sudah pernah memegang smartphone. Kita sudah pernah memegang laptop, kita juga sudah pernah istilahnya menelusuri ke dunia maya menggunakan fasilitas itu. Kalau teman-teman melihat, nih ini Mbak Eka agak tegas nih di sini ya. Kalau teman-teman melihat ada gambar atau ada orang yang dengan sengaja mengirimkan area-area pribadi, ingat jangan ditonton dan jangan dilihat. Karena kita juga tidak ingin area pribadi kita dilihat oleh banyak orang ya. Karena artinya itu bikin kita menjadi malu. Nanti itu akan diingat seumur hidup teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus paham terus konsekuensinya. Karena jejak digital itu tidak akan hilang. Misalnya hari ini terjadi dan hari ini nggak ketahuan, suatu saat di lain hari, di lain waktu, bahkan di lain tahun bisa saja itu muncul lagi. Nah, saat ini kalian nggak lihat, tapi bagaimana jika besok atau ketika kita sudah dewasa, gambar-gambar yang tidak senonoh yang kita kirimkan kepada orang lain misalnya ya, atau gambar-gambar yang kita buat itu dilihat oleh keluarga kita, dilihat oleh mungkin ketika kalian sudah berkeluarga, dia atau anak kalian, aduh malunya gimana ya. Terus nanti akan berulang terus begitu terus. Nah, artinya kita mengajak orang lain untuk tidak bisa menjaga dan menghargai dirinya sendiri. Oke, paham ya? Jadi untuk area pribadi
Jika menggambar saja nggak boleh, maka teman-teman harus ingat, tidak boleh mengirimkan gambar area pribadi tubuh kita atau tubuh orang lain ya kepada siapapun. Dah, itu nggak bisa basa-basi, nggak bisa ditawar. Oke, sepakat ya? Tujuannya demi kebaikan teman-teman sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, terus gimana Mbak? Kalau ada orang lain yang udah terlanjur mengirimkan gambar-gambar jorok atau gambar-gambar tidak pantas ya kepada kita tentang hal-hal yang bersifat pribadi atau yang nggak boleh orang lain lihat. Teman-teman, untuk teman-teman di SD Maju Cuada, teman-teman boleh WA Mbak Eka, boleh DM Instagram kalau mau cerita, misalnya malu nih mau cerita sama siapa, ya. Atau boleh juga WA ke Mas Zaki dan Mbak Tifa. Kita semua akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian, selain Mbak Eka, Mas Zaki, dan Mbak Tifa, teman-teman juga boleh bercerita kepada orang yang teman-teman percayai. Tadi yang di awal, sekali lagi kita sudah bahas. Siapa aja, bisa orang tua, kakek nenek, om atau tante, dan mungkin kakak yang sekiranya kalian sudah percaya dan yakin bahwa ketika kalian cerita, kalian tidak akan diolok-olok dan kalian juga tidak akan disalahkan. Gitu ya. Jadi apabila teman-teman mendapatkan gambar atau melihat tulisan-tulisan, teman-teman silahkan cerita kepada orang-orang dipercaya. Nah, jadi jangan diam aja. Nah, terutama kalau hal itu terjadi pada diri teman-teman. Langsung cerita, supaya nanti bisa kita carikan solusinya. Dan untuk usia teman-teman, hindari bercerita dengan sesama teman kalian. Jadi cari orang yang lebih dewasa, cari orang yang lebih paham dan lebih mengerti. Jadi nanti masalahnya cepat selesai atau hal itu cepat ditemukan solusinya. Baik, yang terakhir materinya adalah bagaimana cara mengenali tanda-tanda ya, tanda-tanda apa yang terjadi pada tubuh kita jika kita sudah merasa tidak nyaman dengan sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Itu ada ciri-cirinya teman-teman, cara mengenalinya. Dan yang terakhir adalah tentang rahasia ya. Sebelum masuk ke rahasia, Mbak Eka akan masuk dulu ke tanda-tanda yang dialami oleh tubuh jika kita mendapatkan sentuhan yang tidak nyaman. Nah, untuk tanda-tanda sendiri, ini Mbak Eka bisa katakan kecenderungan ya, karena bisa jadi ada orang yang merasakan dan ada orang yang tidak merasakan. Untuk orang yang merasakan ya, biasanya ketika dia mendapat sentuhan yang dia nggak suka, itu ada muncul rasa khawatir di dalam dirinya. Ada deg-degan, ada rasa khawatir, ada deg-degan, takut salah, takut apa, nah itu pasti muncul. Jika teman-teman mengalami hal itu, nah berarti teman-teman sedang mengalami sentuhan-sentuhan yang membuat teman-teman tidak nyaman ya. Yang kedua adalah jantung terasa berdebar-debar dan mungkin berkeringat. Nah, bisa kayak habis dipukul, gak bisa balas, itu sentuhan yang gak nyaman ya. Bisa cuman marah, genggam-genggam tangan, terus tangannya berkeringat atau badannya berkeringat. Nah, jika teman-teman mengalami hal itu, saran Mbak Eka, teman-teman boleh mengalihkan perhatian atau pikiran ya dari hal yang membuat teman-teman tidak nyaman. Dengan cara apa? Pertama, boleh minggir dulu. Cari tempat yang bisa bikin teman-teman bernafas dengan lebih lega. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa minum air putih. Ya, bisa minta, kalau di sekolah bisa minta air ke tukang kebersihan, Pak kebersihan ya, Pak ada air enggak? Atau kalau teman-teman bawa sendiri, teman-teman bisa minum dari punya teman-teman sendiri. Nah, jadi ketika kalian mengalami hal-hal tersebut, misalnya tadi kayak ada rasa takut, deg-degan, jantung berdebar-debar, hingga berkeringat, cari ruang dulu yang bikin kalian bisa tenang. Kemudian minum. Nah, setelah itu, setelah tenang, baru teman-teman cari. Misalnya kalau tadi di sekolah contohnya, maka Mbak contohkan juga cari guru yang teman-teman percaya. Teman-teman boleh cerita. Tadi aku diginiin, gini. Masalahnya apa? Secara runtut ceritanya, jangan cuman Bu atau Pak, tadi aku dipukul sama ini. Tapi teman-teman jelasin. Awalnya bagaimana, kemudian sampai terakhir ya. Dia cerita yang runtut. Sehingga itu juga membantu orang
yang teman-teman mintai bantuan memahami lebih cepat. Nah, setelah masuk bagaimana cara mengenali tanda-tanda, sekarang yang terakhir Mbak Eka akan membahas atau mengajak kalian bercerita tentang sebuah rahasia. Nah, gini teman-teman. Kadang untuk peristiwa-peristiwa yang nggak bisa kita kontrol atau yang terjadi pada diri kita bukan atas kehendak kita, itu biasanya menyisakan namanya tuh kayak rasa malu, rasa merasa kayak aduh kok aku tadi digituin ya sama dia, aku jadi nyesel, aku jadi gini kayak gitu. Nah, jika teman-teman mendapatkan hal itu, jangan dirahasiakan dari orang tua terutama ya. Misalnya kayak, oh tadi misalnya nih yang cowok-cowok main pelorot-pelorotan celana, atau misal memegang area-area pribadi yang cewek atau yang cowok ya, teman-teman harus cerita ya. Kalau itu aja harus cerita, maka yang lebih dari itu juga di usia teman-teman harus diceritakan gitu ya. Jadi jangan ada yang dirahasiakan apabila kita mendapat sentuhan-sentuhan yang membuat kita tidak nyaman, tadi nomor 2 ya, kurang nyaman, atau sentuhan-sentuhan pada area pribadi. Teman-teman harus cerita ke orang-orang yang teman-teman percaya supaya ditemukan solusinya. Nah, oke. Materinya udah selesai nih teman-teman. Sekarang setelah materinya selesai dan teman-teman bisa memahami, cukup simpel kok. Intinya hari ini kita belajar bagaimana cara menjaga dan menghargai tubuh, supaya kita semua nggak salah langkah dan kita nggak asal main sebar-sebar ada gambar-gambar atau bagian-bagian tubuh milik orang lain yang kurang pas, dan kita juga tidak menyebarkan apa yang tubuh kita miliki kepada orang lain ya, karena itu tadi berbahaya. Namanya jejak digital akan ada terus. Oke, seperti kegiatan sebelumnya, setelah Mbak Eka selesai memberikan materi, kita akan menuju ke Google Classroom teman-teman. Gitu? Mbak Eka yakin kan nggak ada yang mengeluh, nggak ada yang capek dan lain sebagainya, karena kegiatannya tuh gampang-gampang kalau bareng psikolog sekolah ya, dan menyenangkan. Teman-teman juga nggak harus berpikir yang sampai waduh sulit banget dan lain sebagainya, karena ini sudah teman-teman alami sehari-hari. Oke? Sekarang untuk para kebanggaan Mbak Eka di SD Majaswada, kita akan menuju ke Google Classroom ya. Dan untuk anak-anak lain di luar sana, untuk teman-teman semua seluruh Indonesia yang sudah menyimak video ini, teman-teman boleh share, teman-teman boleh ajarkan lagi kepada orang-orang yang teman-teman anggap perlu untuk tahu, terutama teman-teman sendiri di sekolahnya masing-masing ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kasih tahu bahwa info ini sangat penting, info tentang menjaga dan menghargai tubuh kita sendiri. Oke, itu sedikit dari Mbak Eka. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.